Nabis itu air apa? Dia air nano juga. Kenapa nano? Karena molekul pada kurma tadi sudah berubah menjadi kecil. Gara-gara dicemplungi dalam air. Dan kita Indonesia, loh sekalian, lihat, Allah maha baik dengan negeri ini. Kalau Anda nggak punya kurma, gampang, rendam aja kunyit, rendam jahe, rendam segala macam. Itu udah fermentasi semua. Apa yang terjadi? Anda akan kebanjiran bakteri baik. Dan ingat, 80% serotonin dibikin di pencernaan. Dan 80% imunitas kita dibikin di pencernaan. Artinya apa? Kalau Anda minum seperti itu subhanallah efeknya luar biasa. Baik, saya cerita sedikit supaya nambahin. Pasien-pasien saya ya, pasien saya yang baik, yang goib sama non goib. Goib itu saya nggak ketemu gitu. Yang nggak goib saya ketemu gitu. Iya, sebenarnya kita bicara teori ya, teori. Contoh misalkan kalau orang kena MAH, dispepsia atau GERD. Ya, kalau datang ke rumah sakit pasti dikasih dengan PPI, proton pump inhibitor, pasti dikasih dengan apa tuh namanya antagonis H2, idin banget itu kan. Yang saya kasih apa? Yang saya kasih air jeruk nipis sama madu sama garam. Apa hubungannya? Saya nggak menyetop asam lambungnya. Yang saya kerjakan adalah memperbaiki enzimnya. Apa yang terjadi? Sebagian besar dari mereka, subhanallah, recover kembali. Dan kalau udah bicara produk Allah bahasa saya, maka kita menang banyak. Judulnya cuma minum jeruk nipis, cuma minum madu, udah kasih garam gitu kan, trace elemen semua tuh mineral, asam amino semua di situ, enzim. Karena bahan baku enzim itu asam amino. Asam amino apa di mana? Sebagian besar di buah sama sayuran, sebagian besar. Antioksidan di situ lah, seperti itu. Jadi itu, ya teman-teman sekalian. Jadi kata kuncinya apa? Benerin makan, benerin piring, begitu aja. Dan ikutin polanya Nabi. Nabi katakanlah tidur, kapan tidur Nabi? Habis sisa tidur, jangan dilanggar. Jadi kalau boleh saya katakan, saya selalu baca penelitian lagi. Ternyata penelitian itu disebutkan ada 2 orang dikasih makanan dengan kalori yang sama, tapi satunya dikasih waktu malam, satu dikasih waktu siang. Ternyata gula darahnya meningkat yang dikasih waktu malam. Ternyata apa? Di sini kita belajar. Allah kasih tahu apa? Malam itu waktu istirahat, jangan makan. Itu sebabnya Nabi habis sisa ngapain? Tidur. Jadi makan terbaik itu kapan? Saat matahari terbit sampai matahari tenggelam. Itu makan terbaik. Tapi benar dahsyatnya Allah ingin memberikan kasih sayangnya apa? Supaya kalian jangan makan terus, aku kasih puasa. Dan puasa itu baca dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum, sebelum umatnya Nabi SAW sudah ada syariat puasa. Jadi syariat puasa atau ngelaparkan diri ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu. Kenapa? Prototip blueprint manusia sama dari zaman dulu. Nggak ada manusia kayak monyet kayak kata si Charles Darwin itu. Nggak ada. Dari dulu manusia. Cuma beda ukuran aja, beda casing kita. Casingnya Nabi Adam 60 hasta, 27 meter. Casing kita sederhana. Maka ketika satu sunnah dilanggar pasti muncul masalah. Ya, pasti muncul masalah. Jadi kita belajar dari situ. Jadi dan tidak ada, ya, yakinilah bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada. Dan kata kuncinya apa? Minta petunjuk sama Allah. Jadi doanya itu diubah. Bagaimana? Ya Allah, aku produk ciptaanmu. Ya Allah, aku zolim sama diriku. Ya Allah, maka berikan aku petunjuk pengobatan dari apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu dan dapat cahaya mataharimu, dan jadikan pengobatan itu mudah, murah bagiku ya Allah. Maka tiba-tiba Allah kasihlah minum daun kelor, minum ini, minum itu. Gitu caranya, ya. Jadi kita nanti tetap bisa bersinergi ya dengan pengobatan konvensional, nggak masalah. Bahkan saya katakan kalau saya kemarin dampingi dari seorang peneliti juga, kita presentasi di depan para apa tuh namanya kepala instalasi farmasi. Ternyata itu dicerita tentang dahsyatnya fermentasi dan dahsyatnya herbal Indonesia. Dan itu herbalnya sederhana banget, namanya apa coba? Kunyit sama meniran. Dan dia kelola itu dengan menggunakan teknologi nano, dan kanker udah bolong Pak Bu, subhanallah. Ini cerita nih bukan orang kemarin sore, oke lah nggak usah saya lah. Ini dokter peneliti, dia buka data-datanya, subhanallah, kanker di payudara udah bolong, dipakai ini tuh tumbuh lagi selnya. Coba. Dan satu lagi dia pakai albumin. Albumin dari apa? Dari ikan toman. Makanya saya katakan nggak mungkin Allah ciptakan manusia nggak pakai spare part gitu loh. Spare part kita apa? Ya apa yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Ya gitu teman-teman sekalian. Makanya kalau kita bicara nabi sih, saya kira mungkin misalkan di Riau sini kan teman-teman susah dapat apa? Di sini banyak apa? Di sini banyak manggis. Cemplungnya aja manggis. Udah fermentasi tuh. Sama kulitnya. Kalau nggak suka kulitnya nggak usah.
bijinya aja. Buah manggis sama dagingnya sama bijinya cemplungin. Ya, itu sudah jadi fermentasi, udah difusi dia. Ya, apalagi nanti dicobain di rumah. Jus manggis sama bijinya, enak. Ya, 6 jam. Nabi pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau memasukkan kismis ke dalam air, kemudian beliau minum hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi setelah hari ketiga beliau tidak minum. Artinya sudah mulai terjadi fermentasi alkohol setelah hari ketiga. Jadi maksimal tuh di hari ketiga. Itu dokter Agus banyak datanya tuh.